Selamat sore teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, hari ini adalah tanggal 25 Februari 2021. Saya akan melakukan analisa beberapa saham. Oke, sebelum melakukan analisa, saya akan sampaikan dulu kondisi untuk IHSG hari ini. Itu closing di 6289, masih di dalam area sideways-nya teman-teman ya. Kalau di dalam ini, catatan saya itu untuk IHSG saat ini di dalam catatan saya itu kalau kita lihat dari tren turun kemarin ya, kemudian naik, itu saat ini masih berada di 6213 atau di atas support retracement 61,8. Jadi boleh dibilang untuk IHSG saat ini kondisinya adalah sideways. Kondisi ini bisa dilihat di layar di OLT saya ya, di dalam ini ya. Ya, kondisinya seperti ini teman-teman, di dalam area konsolidasi. Ini udah sekitar ya hampir 2 minggu seperti itu ya teman-teman. Di dalam masa sideways seperti itu tentu pergerakan saham juga akan mengikuti ya, istilahnya cenderung juga tidak terlalu berani-berani lari ataupun tidak juga turun dalam seperti itu. Kesannya sebenarnya membosankan seperti itu, tapi teman-teman tidak usah khawatir. Teman-teman lihat kan di keseharian juga ada juga saham-saham yang lari cukup kenceng. Hari kemarin ada agro, kemudian untuk hari ini ada beberapa ini ya, bank seperti ada BRIS, ada BEX seperti itu ya. Kalau teman-teman yang trading masih tetap ada banyak kesempatan seperti itu ya. Antam juga hari ini pergerakannya bagus. Jadi teman-teman intinya kalau bisa mengambil peluang sideways dari pergerakan saham tersebut, teman-teman masih bisa trading ya. Untuk hari ini yang mau saya bahas itu ada beberapa saham ya, yaitu ini teman-teman ya, yaitu IRA, kemudian ada Antam, BRIS, Agro, BBTN, BEX, dan ERA. Oke, untuk analisa langsung saya mulai secara urut dari IRA ya teman-teman. Untuk IRA ini saya akan mulai dari broker summary ya teman-teman. Untuk IRA teman-teman ya, ini adalah satu saham yang sering saya tradingkan. Teman-teman yang ikuti channel saya pasti sudah hafal ya. Pergerakan IRA, perhatikan di layar, ketika setelah dia turun, maksud saya setelah dia turun itu memang saya tunggu ya teman-teman. Lihat di sini ketika turun juga volumenya boleh dibilang tidak ada sampai base. Nah kemudian pada saat IRA udah mulai naik, ini menarik perhatian saya karena kenaikannya dengan volume yang cukup rapi, cukup inilah maksudnya ada seperti itu, sangat beda dibandingkan dengan kondisi ketika IRA turun kemarin. Jadi di channel saya juga saya bilang berkali-kali peta pergerakan IRA. Ya, peta pergerakan IRA udah saya sampaikan beberapa kali teman-teman ya. Ya, seperti yang teman-teman lihat ini, saya sampaikan lagi supaya jelas seperti itu. Bahwa IRA untuk saat ini untuk support itu masih di atas, di support masih di 2240. Kemudian untuk resistnya dia di 2650 dan boleh dibilang pergerakan IRA seperti yang saya gambarkan di chart ini, boleh dibilang dia nurut atau boleh dibilang dia sesuai dengan support resist yang saya gambar dengan menggunakan Fibonacci. Jadi ketika ini adalah swing high-nya dan ini swing low-nya, kemudian saya petakan pergerakan IRA, boleh dibilang rapi atau mengikuti Fibonacci yang ada seperti itu ya. Jadi pola IRA ini enak sekali teman-teman untuk dilihat. Saya akan buka di chart hourly, teman-teman bisa melihatnya. Nah seperti ini di dalam chart hourly terlihat pergerakannya itu enak dipakai untuk trading ya, naik turun, naik, konsolidasi, naik, turun, naik, turun. Jadi teman-teman cukup bermodalkan chart hourly seperti ini dan juga
Fibonacci. Jadi patokan-patokan teman-teman untuk masuk itu disupport dan jualnya boleh di resistnya seperti itu. Untuk patokan support dan resistnya seperti yang ada di chart saya ini, yaitu yang saya lingkarin ini ya untuk saat ini. Itu adalah untuk pergerakan IRA, dan hari ini IRA mengalami penguatan setelah 3 hari mengalami penurunan ya. Kalau teman-teman yang memantau seperti yang saya bilang tentu sudah positioning secara bertahap. Karena kalau misalkan pas lari teman-teman beli ya biasanya sih nyangkut, tapi kalau pas barangnya lagi adem teman-teman masuk secara bertahap ya lebih berpeluang untuk bisa mendapatkan harga terbaik ya teman-teman, seperti itu. Oke, untuk IRA hari ini saya lihat untuk net buy brokernya masih didominasi oleh asing teman-teman ya. Ini CS, BKMG. Untuk sellernya ya retail seperti itu. Komposisi hari ini cukup bagus. Untuk dominasi seller adalah 64% dan dominasi buyernya 64% maksud saya, dengan sellernya 36%. Jadi cenderungannya adalah kuat buyernya ya. Kalau kita lihat peta harga, ini tidak bisa saya tampilkan semua karena saya harus scroll ya. Itu di menjelang closing justru orang banyak membeli di over. Untuk IRA sendiri untuk average price-nya adalah di 2550. 2550 jadi ya closing-nya di 2600, berarti orang banyak ajar kanan di closing tadi. Seperti itu untuk IRA. Jadi saya udah sampaikan untuk strategi trading IRA ini adalah teman-teman menghafal, memperhatikan polanya dulu, kemudian melihat support resistnya dengan Fibonacci yang udah saya bikin ini, baru kemudian membukanya di dalam chart hourly dan teman-teman entry-nya di dekat-dekat support. Kalau teman-teman lihat di D-nya 3 hari turun, sehari naik seperti itu. Jadi jangan membeli ketika naiknya kenceng seperti itu, tapi ya dibeli ketika apa ya istilahnya, harganya stabil seperti itu. Ya, seperti ketika harganya istilahnya adem lah, saya kalau bilang seperti itu ya. Jadi tidak euforia ketika harganya lari, justru teman-teman membeli seperti itu. Karena polanya di sini terbaca. Itu aja untuk IRA. Oh ya, lupa. Untuk IRA saya beri tambahan teman-teman ya. Ini untuk bagi teman-teman yang masih membutuhkan data varin net buy net sell. Hari ini untuk IRA ada net buy besar sekali ini. Seperti yang ada di gambar. Ya walaupun katanya kode broker sama net buy net sell akan dihapus ya. Tapi tidak ada masalah sih. Saya juga sebenarnya tidak menggunakan data ini, tapi teman-teman meminta untuk ditampilkan data ini ya saya tampilkan seperti itu. Karena saya sebenarnya lebih menggunakan data volume daripada data asing dan kode broker seperti itu. Oke, berikutnya saya lanjutkan ke saham Antam ya. Oke teman-teman, saya lanjutkan ke saham Antam. Saham Antam hari ini naik 50 poin, 1,72%. Seperti yang teman-teman lihat nih di kotak nih ya, untuk Antam sudah 4 hari ini sideways. Tadi sempat di 3010-an itu adalah harga jual saya tertinggi. Dan untuk Antam saya sudah sampaikan bahwa saya akan antri di supportnya seperti itu. Supportnya di mana? Oke, kita lihat. Untuk support Antam dari peta Fibonacci saya itu di sekitar 2910, 2920 ini untuk support ya. Resistnya 3150. 3150 di 78 retracement. Kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan 78 retracement, boleh langsung supportnya resistnya di 3450. Tapi terlalu jauh ya. Untuk harga saat ini aja tidak kemana-mana, jadi masih sideways di area situ. Ya memang area beli terbaik sih
untuk yang terdekatnya adalah di 2910-an itu di support. Tapi apakah teman-teman cukup sabar karena support itu sejak tanggal 10 Februari. Sedang sekarang udah tanggal 25 Februari. Udah 2 minggu Antam tuh bermain di situ. Walaupun sempat turun di sini ya. Nah, pas turun di sini di 2760 itu adalah support di bawahnya, support kedua. Ya, seperti ini kalau teman-teman lihat ini sempat turun. Jadi kalau mau antri Antam, kalau teman-teman mau beli ya di supportnya 2920. Support pertama, support kedua di 2760. Dibagi saja dananya di area support pertama dan support kedua. Nah, kecenderungannya gimana? Kalau kecenderungan saat ini menurut saya masih sideways karena volumenya masih di situ-situ saja untuk Antam. Nah, kita lihat dulu. Untuk Antam sebenarnya hari ini itu ya boleh dibilang mainnya udah lebih bagus dari kemarin seperti itu. Jadi kayak nggak dikasih harga murah seperti itu. Yang antri-antri 2910 mungkin gigit jari seperti itu. Karena low-nya hari ini hanya di 2940. Saya antri di 2910 nggak dapet. Tapi ngelihat pergerakan Antam cenderung menguat dan asingnya juga saya bukakan asing untuk Antam ya. Ini asingnya, ini broker summary untuk Antam. Ini untuk saya bukakan untuk Antam sebentar. Ya ini untuk Antam broker summary-nya variance net sell-nya, net buy-nya besar sekali. Jadi saya ada positioning sedikit untuk Antam. Kalau besok naik, jadi ada barang kalau misalkan Antam mau turun, saya siap juga di 2750. 2750 ya di sini 2760 2750. Jadi itu untuk Antam. Oke, selanjutnya saya lanjutkan ke Breeze. Oke, untuk Breeze hari ini buyernya mendominasi 56% posisi perdagangan. Seperti ini pergerakannya ya teman-teman, sempat ini ya sideways. Hari ini ada advance pergerakan di volume melebihi 5 hari average untuk volume dan hampir menyentuh average 20 hari untuk volume. Jadi sekitar hampir 2 minggu ini pergerakan untuk Breeze itu volumenya kecil. Baru hari ini volumenya besar di atas moving average 5 dan hampir mendekati moving average 20. Peta pergerakan untuk Breeze saya sampaikan di sini. Untuk support masih di 2910 ya, 2910. Support saat ini karena 2910 tadi adalah merupakan resist pagi hari tadi. Karena berhasil ditembus, maka saat ini resist tersebut menjadi supportnya ya, 2910. Untuk posisi untuk Breeze saat ini sebenarnya bagus. Kenapa? Karena di antara atau harganya mulai di atas retracement 38. Retracement 38 teman-teman ya. Ini saya sering saya sampaikan dan juga bagi teman-teman yang suka menggunakan Fibonacci, itu retracement 38 itu adalah area yang paling disukai untuk masuk di sini nih ya. Ini area yang paling disukai untuk masuk ke satu saham tuh di situ. Dan biasanya di situ juga kenaikan menembus retrace 38 tuh biasanya didorong dengan volume. Dan hari ini volumenya seperti yang saya sampaikan tadi, Breeze volumenya tepat di moving average 20. Setelah 20 hari volumenya tidak ada sebesar itu. Jadi menarik sekali untuk Breeze ini ya teman-teman. Kalau misalkan besok marketnya bagus, kondisi mendukung, perbankan masih naik lagi, ya teman-teman perhatikan saja 3112 adalah resistannya dan 2910 adalah supportnya. Nanti kalau kuat di atas 38 bermain di 50 dan dukungan volume oke, saya yakin ini pasti akan
aktif lagi pergerakannya di 50, 61, dan apabila cenderung kuat maka dia bisa melanjutkan kenaikannya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi volume itu penting sekali, teman-teman mesti perhatikan ketika volumenya tidak ada seperti ini ya. Seperti saat ini volume nggak ada, yang saya coret-coret ini ya, tentu cenderungannya juga harganya di situ-situ aja seperti itu. Oke, itu untuk BRIS. Mungkin ada yang perlu saya sampaikan untuk BRIS. Tidak ada yang saya sampaikan. Jadi saya lanjutkan saham lain. Saya akan lanjutkan ke saham agro ya. Nah, kalau orang bilang pergerakan untuk agro ini sama dengan BRIS, seperti itu. Kalau dilihat apakah betul? Saya lihat untuk agro hari ini cenderung malah turun ya teman-teman ya, malah turun. Jadi yang orang bilang bahwa pergerakannya agro ini sama dengan BRIS, ya ternyata enggak seperti itu. Ini teman-teman perhatikan untuk agro hari ini shooting star. Hari ini shooting star. Saya ada juga ini teman-teman ya, karena ya ini kan digadang-gadang sebagai bank digital. Itu adalah bahasan yang lagi laku saat ini. Ya why not kalau kita nggak positioning di saham-saham yang sedang trending kan, kalau pergerakannya kenceng ya bagus kan seperti itu. Nah BRIS teman-teman, oke saya analisa. BRIS seperti yang saya sampaikan, maksud saya agro teman-teman ya, salah ucap. Saya ulang, maksud saya agro. Agro ini pergerakannya sebenarnya saya sampaikan dari kemarin bagus ya. Dia setiap naik dia konsolidasi. Setiap naik dia ada konsolidasi, setiap naik ada konsolidasi, setiap naik ada konsolidasi. Ini boleh dibilang naik sehari, konsolidasi sehari, seperti itu. Jadi karena pergerakannya lebar untuk agro ini, orang cenderung suka untuk trading. Dan kondisi saat ini pun orang juga mungkin sadar ya, karena melewati bulan Januari, ini sudah bulan Februari, itu cenderung orang akan main short. Artinya juga kalau trading positioningnya juga bukan yang hold lama seperti itu. Untuk agro karena juga dia range-nya bagus, jadi orang cenderung kalau beli terus dijual, beli dijual seperti itu. Day trader seperti itu akan sangat suka sekali dengan kondisi seperti itu. Nah, untuk agro ya wajar aja hari ini shooting star ya, karena ini banyak dibeli grup-grup ya, tentu mereka juga perlu take profit seperti itu. Untuk volume kenaikan kemarin tinggi, untuk hari ini volumenya ya di ini ya teman-teman, volumenya tepat di MA20 lah. Boleh dibilang kalau yang kemarin volume tinggi kenceng terus hari ini volume MA20-nya hampir separuhnya yang kemarin, ya boleh dibilang yang beli kemarin ya mungkin sudah take profit. Ini perkiraan aja seperti itu. Kita lihat untuk broker summary untuk agro ya. Untuk agro hari ini memang sellernya mendominasi teman-teman, 52% dengan buyernya hanya 48%. Sellernya banyak dari asing, BK, buyernya ada PD, kemudian juga sellernya ada CS. Nah, kita lihat di sini, kalau kemarin asingnya beli besar sekali, tapi hari ini 2/3 yang beli kemarin sudah keluar. Ini bagi teman-teman yang membutuhkan data variance net buy net sell, ini saya sampaikan. Oke, itu untuk agro. Untuk agro ya, saya lanjutkan saham lain. Berikutnya adalah saya sampaikan saham BPTN. Nah ini BPTN ini ini teman-teman ya, saya ada bahasan lama. Saya ada bahasan lama yang masih saya simpen. Ini teman-teman, di gambar saya ini ada BPTN ya. Oke, saya cerita dulu sedikit. Jadi BPTN ini saya pernah analisa bahwa dia membentuk satu tren itu triangle ya. Kalau teman-teman lihat saya tarik ke sini, ini resistnya. Ini dulu ya teman-teman, dulu ya. Dulu itu maksudnya pada saat saya analisanya itu sekitar 25 Januari karena ada permintaan waktu itu. Nah, di sini. Oke. Ini jadi sampai di sini. Saya analisa tuh hanya sampai di sekitar 25 Januari dulu.
Nah, karena saya membaca pola symmetric triangle tuh memiliki kecenderungan separuh-separuh, teman-teman. Separuh-separuh tuh ininya resist turunnya, ini resist naiknya kita bagi tengah seperti ini. Kemungkinannya adalah naiknya itu separuh, turun separuh karena dia symmetric triangle. Nah, kebetulan si BBTN ini udah mengambil keputusan untuk turun. Untuk turun sampai tanggal 1 Februari. Nah, kita tarik atau saya tarik penurunannya itu kan di sini nih di sini ya sampai lembahnya, kemudian saya gunakan untuk melihat resistannya. Ternyata BBTN mampu melibas beberapa resist. Ini di hari pertama kenaikan dari dasar itu dia melibas 2 resist ya. Oke, ini cerita lama. Sampai akhirnya di dalam tren turun ini, saya hanya menghitung tren turun ini itu 100%-nya udah tercapai. Nah, kalau kita hitung menggunakan retrace projection-nya, extension maksud saya di 161, targetnya dari BBTN itu di 2220 dan ini saat ini hampir tercapai. Kalau menghitung dari sini, dari tren turun ini, kan Fibonacci boleh kita lihat tren turun ini sebagai trennya, retrace-nya ke atas. Tren turunnya ini retrace ke atas. Nah, retrace-nya udah melebihi 100%. Kalau sampai 161 tuh di sini, di 2200 dan hari ini untuk BBTN tadi sempat tertingginya di 2150. Volume kenaikan BBTN tinggi, ya hari ini take profit wajar seperti itu. Menarik, masih menarik. Saham-saham yang berhasil break tinggi di harga tertingginya itu teman-teman pantau aja. Selanjutnya ya bisa gunakan moving average, teman-teman bisa gunakan moving average pun bisa untuk mengawal pergerakannya. Kalau dari moving average teman-teman lihat di sini, ini bukanya lebar sekali antara MA5 dan MA20. Jadi powerful sekali ini barang memang. Oke, saya lanjutkan di lain, mungkin ada yang bisa saya sampaikan. Oke, teman-teman di sini teman-teman lihat untuk net buy-buyer-nya adalah MS, BK dan CG. Ya, itu adalah broker-broker top lah seperti itu ya. Cuman teman-teman lihat di sini dominasi seller hari ini adalah 59%. 59% ya. Lebih besar daripada buyernya. Ya wajar, kenaikannya udah berhari-hari kenaikannya untuk BBTN seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya setelah BBTN adalah BEX teman-teman ya. Oke, selanjutnya yang saya sampaikan adalah BEX teman-teman. Ini bawa bukti aja. Saya sebenarnya banyak saham-saham yang nggak saya bahas itu saya tradingkan teman-teman. Nah, ya kemarin di channel saya juga saya sampaikan saya short pada saat harga BEX masih sekitar berapa ya? Kemarin tuh masih 90-an ya, mungkin 90, 80, 90 ya kemarin. Saya sudah sampaikan ya, artinya bukan ajakan beli enggak, itu cuman untuk bukti ke teman-teman aja. Sebenarnya beberapa saham yang tidak saya sampaikan di channel itu saya trading juga seperti itu. Kenapa saya trading ya? Karena kita lihat kondisi, teman-teman lihat kondisi ini, BEX dari puncak dia turun ke bawah. Nah, kemudian dia mengalami penguatan dengan dukungan volume. Kalau secara teknikal sebenarnya kita nggak boleh milih-milih seperti itu. Tapi saya sendiri kan memiliki filter ya, volume sekian, harga sekian, fundamental seperti, maksud saya ya kita lihat dia dikit lah fundamentalnya seperti itu. Ketika ada chart bagus dan volumenya bagus dan cukup oke lah volumenya seperti itu ya, kenapa tidak seperti itu. Nah, buktinya juga ini saya juga bisa positioning dan profit juga seperti itu. Untuk ke depan gimana? Nah, untuk ke depan jangan tanya saya untuk ke depan tuh mau seperti apa, enggak. Jadi lihat aja, kita nggak usah berasumsi dia mau kemana, tapi lihat saja besok marketnya seperti apa. Kalau dominasi dari buyer sellernya cenderung kuat, exit saja seperti itu. Kalau saat ini untuk buyernya adalah 54% dengan sellernya 46%. Jadi teman-teman mesti trade what you see on the chart. Jadi jangan trade what you think, jangan membuat asumsi sendiri. Oh ini mau naik terus seperti ini, enggak, jangan. Buktinya dulu juga sempat di 134 dan turun kan seperti itu. Kalau dulu di 134 tuh teman-teman tanggal 14 Januari itu teman-teman membuat asumsi bahwa dia akan naik ke 200, 500. Pasti teman-teman masih
masih nyangkut sekarang seperti itu. Karena teman-teman bermain-main di asumsi sendiri, bukan bermain dengan melihat chart. Itulah trading itu seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya saya sampaikan untuk saham berikutnya adalah ERA. Sekarang saya sampaikan saham ERA teman-teman ya. Nah, ERA kenapa saya bahas lagi hari ini? Ya karena saya melihat ada pelemahan tambahan teman-teman ya. ERA kan saya sampaikan nih barang selalu saya tradingkan. Saya lagi nggak ada barang ini ERA. Cuman saya ngelihat kondisi ini kok pelemahannya cukup, boleh dibilang cukup lama seperti itu ya. Ya jadi saya bahas lagi lah seperti itu. Ya untuk ERA hari ini high-nya di 2750. Open-nya 2740, closing-nya 2690. Kalau teman-teman lihat di intraday chart, hari ini nyungsep ya, seperti ini, nggak mampu bangkit. Biasanya pada dia bangkit. Tapi volumenya kecil, kalau teman-teman lihat di sini kecil sebenarnya. Itu untuk ERA. Nah, untuk asingnya sebenarnya banyak keluar di ERA seperti ini. Oke, sekarang saya bukakan sistem analisa saya ya, teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini untuk ERA, ini di area kotak ini pelemahannya berlebihan teman-teman. Ya nggak biasanya sih sampai cukup lama di sini ya, nggak biasanya. Ini boleh dibilang kan cukup lama di sini nih pelemahannya juga. MACD-nya cenderung turun MACD-nya. Nih, ya jadi buat teman-teman yang biasa trade ERA mesti hati-hati dulu. Karena kalau harganya masih di situ-situ aja ya mungkin akan turun lebih dalam seperti itu. Kenapa? Ya karena selama tren naiknya di sini saya tidak melihat adanya pelemahan momentum berlebihan. Nah, untuk saat ini momentumnya tuh belum bisa balik lagi. MACD-nya juga masih bermain di bawah 0. MACD-nya masih bermain di bawah 0, teman-teman. MACD-nya masih bermain di bawah 0 nih. Ini pada saat naiknya. Nah, pada saat turunnya sekarang masih di bawah 0. Sorry teman-teman, ini ketekan terus nih anunya. Nah, ini masih di bawah 0 di sini. Jadi warning dulu untuk ERA, hati-hati. Menarik kalau turunnya dalam ya. Saya belum ada barang sih kebetulan, jadi saya pantau terus lah seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi ada berapa saham ya yang saya analisa. Itu ada, yaitu ada IRA, Antam, BRIS, Agro, BBTN, BEX, dan ERA. Oke, begitu aja analisa dari saya hari ini. Teman-teman yang belum bergabung, saya memiliki channel Telegram ya. Ini silahkan teman-teman lihat di channel Telegram ini ya. Channel Telegram ini, di situ saya sering sharing ide untuk tradingan saya seperti itu. Bila hari ini ada suara backsound yang masuk, anak-anak bermain, saya mohon maaf karena ini ya nggak bisa saya hindari karena anak-anak tetangga bermain di luar. Oke, terima kasih teman-teman semuanya.